Ya, silakan. Oh iya, ngomong-ngomong dengan ibu siapa? Winda. Jadi saya di sini mau membuat tugas wawancara. Ya. Jadi aku ingin mewawancari ibu. Ya, silakan. Maka ibu memilih profesi sebagai dokter? Karena waktu saya kecil itu menganggap dokter itu profesi yang mulia ya, karena bisa menolong orang yang lagi sakit, itu bisa meringankan penderitaan orang yang lagi sakit. Mungkin itu yang mendasari untuk memilih profesi sebagai dokter. Berapa lama untuk menjadi dokter? Kalau untuk menjadi dokter itu tergantung tingkat keseriusan dalam belajar ya. Rata-rata dari ini programnya itu kurang lebih 6-7 tahun, tapi ada yang bisa lebih lama tergantung. Makanya di sini harus rajin, harus bisa mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan studinya. Bagaimana perasaan ibu jika ada pasien di bawah umur sudah mengalami atau mengandung bayi? Sangat prihatin ya, sangat prihatin untuk yang belum waktunya hamil gitu kan, masa remaja yang harusnya bisa produktif, bisa berkarya atau apa karena kesalahan gitu kan, kesalahan dalam pergaulan akhirnya terjadi seperti itu. Jadi sangat prihatin lah, semoga untuk generasi yang lainnya juga tidak terjadi seperti itu ya, jangan salah dalam pergaulan. Iya. Apa akibatnya jika kita terlalu sering makan makanan yang berminyak? Ya, makanan berminyak itu kan ada lemak jahat, ada lemak baik ya. Nanti kolesterolnya bisa tinggi, itu mengganggu elastisitas dari jantung, bisa jadi serangan jantung, atau bisa jadi gangguan pembuluh darah misalnya di otak, bisa stroke, apa seperti itu. Jadi dikurangilah gitu. Kalau tidak bisa meninggalkan. Apa harapan ibu untuk masa depan di dunia permedisan? Semoga harapannya dunia kedokteran bisa lebih maju dengan teknologinya, supaya bisa memberikan manfaat buat masyarakat lebih luas lagi. Iya. Sudah berapa lama bekerja menjadi dokter? Berapa ya? Pokoknya dari 2003 lah, 2003 ini 2025 ya, 23 tahun ya. Lama ya? Iya, alhamdulillah. Momen yang paling berkesan selama menjadi dokter? Momennya ya di saat kita bisa menolong orang gitu, misalnya orang antara misalnya hidup dan mati gitu, terus kita bisa menata laksana, bisa mengobati, kemudian dia bisa kembali ke aktivitasnya, itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan. Berapa banyak biaya untuk menjadi dokter? Biaya, kalau biaya itu kita sulit untuk menghitungnya ya, karena kalau kedokteran itu emang membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu, tapi itu juga tidak menjadi alasan ya untuk kalau misalnya sekarang kan ada beasiswa juga gitu. Jadi tergantung gitu, kalau misalnya kita kurang mampu atau apa ya, kita harus membekali diri dengan kepandaian atau kepintaran supaya kita dapat beasiswa yang bisa meringankan untuk biaya pendidikannya. Iya. Apa pesan ibu untuk orang yang sedang sakit? Pesannya yaitu kalau kita diberi sakit, kita harus sabar gitu kan, karena di dalam agama kita ya, di dalam agama Islam itu setiap momen itu semuanya bernilai pahala. Di saat kita bahagia, kita harus bersyukur, itu juga pahala ibadah gitu. Dan di saat kita diuji misalnya dengan sakit, kita juga harus sabar, itu juga bernilai pahala. Jadi kalau kita sakit ya, kita nggak ada kata selain berikhtiar dengan cara berobat ke dokter atau apa, kita juga harus sabar dan jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Iya, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.